Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Widyasari dari kelas 1C Program Studi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pelajaran konsep perkembangan anak usia dini. Nah, jadi di sini yang pertama akan kita bahas adalah apa itu arti perkembangan. Secara umum, arti perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan bisa juga dikatakan sebagai suatu urutan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis, dan juga merupakan satu kesatuan yang harmonis. Selanjutnya, apa itu arti pertumbuhan? Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik, seperti bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang biasa kita lihat dengan angka, seperti berat badan, tinggi badan, dan banyaknya kosakata yang dikuasai anak usia dini. Sedangkan perkembangan adalah perubahan struktur dan fungsi suatu organ yang bersifat kuantitatif dan dapat dilihat dari perilaku anak. Pertumbuhan tampak dari luar, sedangkan perkembangan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan mempengaruhi karakter. Apa saja sih karakteristik perkembangan anak usia dini? Mari kita lihat. Karakteristik perkembangan anak usia dini yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk belajar, menunjukkan sikap egosentris, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, dan terakhir sebagai bagian dari makhluk sosial. Setelah kita mengetahui karakteristik perkembangan anak usia dini, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, hereditaritas, faktor bawaan atau keturunan. Faktor ini mendominasi dari segi biologisnya, seperti warna rambut, warna kulit, dan lain-lain. Tetapi tingkah laku pun juga mempengaruhi sikap si anak. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan adalah salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan alam pertama yang ia jamah, terutama lingkungan keluarga. Ketiga, peran kematangan. Keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan faktor penting untuk tumbuh kembang si anak. Dari lingkungan, ia bersosialisasi, bisa berbicara, dan berinteraksi. Kelima, status sosial. Status sosial merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap dan tingkah laku anak. Biasanya, anak yang dari kecil orang tuanya berstatus sosial tinggi, maka anaknya lebih cepat berpikir dewasa daripada anak yang hidup dengan orang tua yang hanya masyarakat biasa. Keenam, budaya, ras, dan etnis. Sebenarnya, budaya, ras, dan etnis telah tercakup dalam lingkungan sosial, sebab budaya, ras, dan etnis ada dalam lingkungan sosial. Lanjut, berarti sekarang faktor yang ketujuh. Konteks sejarah. Konteks sejarah merupakan suatu kejadian yang pernah dialami, yang mampu mengunggah atau merubah sikap si anak. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip pada perkembangan. Apa saja sih prinsip pada perkembangan? Mari kita lihat. 1. Perkembangan yang dialami manusia melalui proses yang teratur, memiliki sifat yang saling berurutan, rapi, dan kontinu.
2. Proses perkembangan pada semua manusia mengikuti pola tumbuh kembang yang sama. 3. Perkembangan terjadi melalui urutan setiap tahap dapat diprediksi, walaupun waktu muncul onset, lama, dan efek setiap tahap bervariasi pada setiap individu. 4. Proses perkembangan peran belajar dapat membantu atau mengganggu proses maturasi, tergantung pada apa yang dipelajari. Kelima, proses perkembangan yang terjadi memiliki karakteristik yang berbeda atau memiliki khasan sendiri pada setiap tahapan perkembangannya. Yang keenam, perkembangan yang terjadi setiap tahapannya merupakan suatu proses yang never ending process atau tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia. Ketujuh, prinsip perkembangan bersifat cephalocaudal, yaitu proses perkembangan berlangsung mulai dari kepala menuju ke kaki. Kedelapan, prinsip perkembangan selanjutnya adalah berprinsip proximodistal, yaitu proses perkembangan dari tengah tubuh atau center ke samping atau sisi tubuh. Kesembilan, perkembangan berlangsung mulai dari yang sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks. Terjadi secara diferensiasi. 11. Selama proses perkembangan ada masa-masa kritis. Dan yang terakhir, selanjutnya kecepatan tumbuh kembang tidak sama pada setiap fase perkembangan. Nah, bagaimana? Apakah sudah pada mengerti apa itu perkembangan dan pertumbuhan? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.